Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kembali kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian kita setiap sore membahas kitab Fathul Qorib. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari jual beli, melanjutkan pembahasan kemarin. Salam dan salam terkirim kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pemahaman. Baik, ikhwan fillah hafizakumullah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Ustaz Robi Pamungkas, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Fathul Qorib, Syarah At-Takrib karangan Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala, dan sekarang kita sudah masuk ke Kitabul Buyu'. Kemarin kita sudah membahas definisi jual beli baik secara bahasa maupun secara syar'i. Sekarang kita masuk ke dalam lanjutan kemarin. Kita mengulang dari Al-Buyu' Thalathatu Asya dari situ ya. Silakan dibuka kitabnya, yang ada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-buyu', jual beli itu thalathatu asya, ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, bai'u ainin musyahadatin, jual beli ain, benda, musyahadatin, yang terlihat, yaitu terlihat oleh 2 orang yang berakad, yaitu oleh penjual dan pembeli ketika berakad. Ya. Yang dimaksud dengan musyahadatin ay hadiratin, bahwa barangnya itu ada di tengah akad, terlihat, ada, nampak jelas oleh orang yang berakad, yaitu oleh penjual dan juga pembeli. Atau bisa juga barangnya ada sebelum terjadi akad, tetapi dengan catatan barangnya tidak berubah, ya, secara umumnya tidak berubah sampai waktu nanti diserah terimakan. Sebagaimana nanti yang akan dijelaskan oleh musannif di penjelasan berikutnya. Fajaizun, itu hukumnya jaiz, ya. Jaiz di sini maksudnya fasahih, sahih. Jadi jaiz di sini maksudnya sahih, sah. Jadi jual beli benda yang musyahadah, terlihat atau ada ketika berakad, atau ada sebelum adanya akad tetapi umumnya tidak pernah berubah sampai barang diserah terimakan, maka itu fajaizun, hukumnya jaiz atau sahih atau boleh. Jadi jaiz di sini maksudnya sahih. Idza apabila wujidat asyurutu, terdapat syarat-syarat, atau bahasa lainnya apabila memenuhi syarat-syarat yang nanti akan disebutkan. Jadi jual beli dengan benda yang terlihat ada dalam ketika akad atau ada sebelum akad tetapi tidak pernah berubah, tidak berubah sampai barang diserah terimakan, itu sah apabila memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan oleh musannif. Di antara syaratnya min kaunil mabi, keadaan al-mabi, benda yang diperjualbelikannya, tahiran, itu suci. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun jual beli, bahwa rukun jual beli itu secara global ada 3, al-aqidani, al-ma'qudu alaih, dan as-sighah. Nah, salah satu rukun jual beli itu adalah al-ma'qudu alaih. Al-ma'qudu alaih itu as-saman, yaitu harga, wal muthman, yaitu benda yang diperjualbelikan. Nah, sekarang musannif berbicara tentang syarat daripada al-ma'qud alaih. Ya. Nah, di antara syarat daripada al-ma'qud alaih itu adalah min kaunil mabi, dari keadaan benda yang diperjualbelikannya itu tahiran, adalah suci. Ya, suci. Maka dikecualikan daripadanya benda yang najis. Maka jual beli benda yang najis
hukumnya itu adalah tidak sah. Ya, tidak sah. Tidak sah. Seperti berjual beli kulit anjing, kulit babi, atau berjual beli khomer, maka jual belinya tidak sah. Karena itu adalah benda-benda najis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung. Dan dikiaskan dengannya adalah hal-hal lain yang secara zatnya itu adalah najis. Begitu juga tidak sah jual beli benda yang mutanajis. Kalau najis itu kan zatnya memang najis. Atau mutanajis, yang terkena najis. Yang mana benda yang terkena najis ini tidak mungkin untuk disucikan dengan air. Maka itu juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Dikecualikan daripadanya adalah benda yang terkena najis tetapi mungkin untuk dibersihkan dengan air. Maka ketika itu dia sah diperjualbelikan. Contohnya seperti kulit bangkai yang habis disamak. Diperjualbelikan itu hukumnya sah. Walaupun kulit bangkai itu secara bendanya itu mutanajis, terkena najis. Maka sah. Kenapa sah? Karena dia bisa dibersihkan dengan air. Setelah dijual belikan, dibersihkan dengan air, maka dia menjadi suci. Maka itu hukumnya sah bendanya. Nah, kemudian syarat kedua daripada benda yang diperjualbelikan itu muntafa'an bih, bisa diambil manfaatnya. Ya, yang dimaksud muntafa'an di sini adalah intifa'an maksudan minal wajhi alladhi yunasibuhu min wujuhil intifa' walau fil ma'al, itu maknanya. Jadi muntafa'an bih itu bisa diambil manfaatnya dengan manfaat yang memang dimaksudkan untuk diambil manfaatnya. Ya, dimaksudkan memang bisa diambil manfaatnya. Maka dikecualikan benda-benda yang tidak bermanfaat. Ya, kalau para ulama fikih zaman dulu itu mencontohkannya adalah jual beli serangga, ya kabayil hasyarat, seperti jual beli serangga. Karena zaman dulu serangga itu tidak bisa dimanfaatkan, maka jual beli serangga hukumnya tidak sah karena dia tidak bisa diambil manfaatnya. Kalau hari ini jual beli serangga sah hukumnya. Kenapa? Karena serangga hari ini bisa diambil manfaatnya, seperti kalajengking, seperti apa? Jangkrik dan sejenisnya, itu bisa diambil manfaatnya untuk dijadikan sebagai bahan kosmetik atau yang sejenisnya. Ya, begitu juga intifan maksudan ya. Memang manfaat yang memang dimaksudkan bisa diambil dari bezat itu. Gitu. Maka tidak sah kemudian jual beli satu butir beras, itu nggak sah karena satu butir beras itu tidak memberikan manfaat yang dimaksudkan dari beras itu memberikan makan kepada kita. Gak mungkin orang makan cuma satu butir beras. Ya. Kemudian maqduron, syarat ketiga benda itu adalah maqduron, mampu ala taslimihi, untuk diserah terimakan. Nah, yang dianggap itu adalah mampu diberikan atau mampu diserah terimakan oleh penjual, Jadi si pembeli, Jadi mampu diserah terimakan oleh pembeli. Jadi si pembeli itu mampu mengambil barang tersebut. Nah, tidak disyaratkan penjual mampu memberikannya, tapi disyaratkan yang dianggap itu adalah pembeli mampu mengambil benda tersebut. Ya, maka sah jual beli seorang penjual menjual benda yang digosip oleh orang lain, ya, kepada orang pembeli, yang pembeli itu mampu mengambil benda itu dari si gosip. Itu sah. Karena yang dianggap adalah si pembeli mampu mengambil barangnya, bukan si penjual. Ya. Makanya di sini kata Imam Al-Bajuri ya, dalam hasyiahnya beliau mengatakan li'anna al-ibrata biqudratil mushtari ala tasallum la biqudratil ba'i ala taslim. Nah, karena yang dianggap itu adalah kemampuan pembeli untuk menerima barang, bukan kemampuan penjual untuk memberikan barang. Jadi yang dimaksud dengan maqdurun ala taslimihi, mampu untuk diserah terimakan, itu adalah pembelinya mampu mengambil barangnya. Ya, tidak disyaratkan penjual mampu memberikan barangnya. Ya, paham sampai sini ya kira-kira ya? Kemudian syarat yang keempat, yang pertama tadi suci bendanya, dua bermanfaat, manfaat yang dimaksudkan dari bendanya, ya, dan juga manfaat tadi harus manfaat yang mubah ya. Maka dikecualikan daripadanya benda yang memberikan manfaat tapi manfaat yang haram secara syariat. Ya. Kalau fuqaha Syafi'iyah pasti mencontohkannya alatul lahwi, alat-alat yang melalaikan seperti alat musik. Yang syarat ketiga adalah maqdurun ala taslimihi, mampu diserah terimakan. Syarat yang keempat, lil aqidi alai wilayatun, lil aqid, bagi orang yang berakad yaitu penjual, alai atas benda tersebut, wilayatun penguasaan atau memiliki benda tersebut.
Nah, wilayatun di sini mencakup baik bimiliki dengan kepemilikan, atau wilayatun atau dia punya wilayah kayak seorang wali, atau dia adalah seorang wakil daripada orang yang memiliki benda tersebut. Tiga ini. Jadi dia yang dimaksud dengan wilayah di situ tiga. Bimiliki, dia memiliki bendanya, atau wilayatun, dia punya wilayah kekuasaan atas bendanya, seperti dia seorang wali daripada seorang anak yatim atau anak kecil yang belum baligh. Yang ketiga adalah dia wakil daripada orang yang memiliki benda ini. Ini namanya wilayah. Nah, syarat yang keempat itu si penjualnya mesti orang yang memiliki benda tersebut dengan tiga hal tadi, bisa memiliki, bisa wilayah, bisa wakalah. Maka tidak sah kemudian seseorang menjual benda yang bukan punya dia, atau dia tidak memiliki wilayah kekuasaan atas benda tersebut, atau dia bukan wakilnya yang diwakilkan untuk menjualkan, maka dia tidak sah jual beli tersebut karena dia menjual benda yang bukan milik dia. Ya, kecuali kalau dianya adalah jual beli salam atau jual beli salaf, yaitu dia menjual benda yang belum ada ketika itu, tapi nanti diserah terimakannya ketika di tempo yang sudah ditentukan oleh kedua yang berakad. Walabudda, dan mesti fil bai, dalam jual beli, min ijabin wa qabulin, ada ijab dan qabul. Ini adalah rukun ketiga. Ya, selain ada penjual pembeli, ada kemudian bendanya al-maqud alaih, yang ketiga adalah rukun jual beli itu ada ijab dan qabul. Jadi ada ijab dan qabul. Ijab itu seperti penjual mengatakan, aku menjual benda ini kepada engkau, atau aku memberikan kepemilikan ini kepada engkau dengan sejumlah harga berikut. Kemudian qabul dari pembeli, oh ya saya menerima bendanya, atau juallah benda itu kepada saya. Ya, atau lafaz-lafaz lain yang menunjukkan adanya keinginan untuk membeli. Ya. Dan syarat ijab qabul itu banyak, ya, di antaranya adalah ijab qabul itu harus bersambung secara urf adat. Jadi nggak boleh nggak bersambung. Jadi sekarang menjual udah aja nggak dijawab, tiba-tiba besok saya terima jualannya, nggak bisa. Harus muttasilain. Kemudian muttafiqain makna. Jadi maknanya sama. Kalau penjual mengatakan saya jual motor saya ini harganya 5 juta, maka pembeli juga saya beli motornya 5 juta. Gak sah kalau saya jual motor saya 5 juta terus dia mengatakan saya beli mobilnya dengan harga 5 juta. Gak sah. Karena maknanya berbeda. Kemudian ghair mu'allaqain, tidak ditangguhkan, tidak ditaklik. Taklik itu tidak seperti gini. Saya jual benda ini kalau begini. Itu enggak sah. Saya beli benda ini kalau begini. Jadi ditaklik, digantungkan. Enggak bisa, enggak sah. Begitu juga walam aqatain, tidak boleh ditempokkan. Maksudnya saya jual benda ini kepada kamu dalam jangka waktu 5 hari, enggak bisa. Karena namanya jual beli itu konsekuensi akarnya adalah berpindahnya kepemilikan. Maka tidak sah adanya syarat saya jual benda ini dalam tempo tertentu, enggak bisa. Ya enggak bisa. Ya wa ghairu dzalika minasyurut, dan syarat-syarat yang lainnya. Kalau dalam kitab At-Takrirat As-Sadida, ijab qabul itu ada 14 syaratnya. 13. Banyak. Yang ini syarat ijab qabul yang ada dalam jual beli ini sama kasusnya dalam pernikahan. Ya, dari mulai antara ijab dan qabul tidak boleh ada kalam ajnabi, ya. Antara ijab dan qabul tidak ada jeda yang panjang lama secara uruf adat, yang itu meniscayakan tidak diterimanya tidak berlangsungnya akad. Artinya nggak ada keinginan untuk beli, makanya ya diam aja gitu. Ya, dan seterusnya. Tapi di antara syarat-syarat yang penting tadi, satu, tidak ada kalam ajnabi antara ijab dan qabul yang memalingkan daripada ijab dan qabul. Yang kedua, tidak ada diam yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya ketidakinginan untuk membeli. Yang ketiga, harus bersambung ijab qabulnya. Yang keempat, maknanya harus sama. Kalau dia jual beli motor 5 juta, maka 5 juta lagi. Kemudian tidak digantungkan, saya ini kalau datang bulan ini, kalau enggak, itu enggak boleh. Yang keenam, tidak boleh ditempokkan. Saya jual ini kepada engkau dengan tempo 5 hari, dengan tempo 6 hari. Ya, maka enggak sah. Nah, fal awal, maka yang pertama yaitu ijab. Contohnya adalah kaqaulil ba'i, seperti perkataan penjual, awil qaim, atau orang yang berdiri maqamahu, menggantikan posisi penjual. Contohnya apa? Bi'tuka, aku jual ini kepada engkau. Wa malaktuka, aku memberikan kepemilikan kepada engkau bikadza, dengan harga segini. Itu ijab, contoh ijab. Ya. Contohnya apa, lafadznya bebas, yang penting ada maksud untuk menjual, ya.
Wasani yang kedua yaitu qabul ka qaulil mushtari, seperti perkataan pembeli, awil qaimi maqamahu, atau yang menempati posisi pembeli, ishtaraitu, aku beli, atau tamalaktu, aku memberikan, aku memberikan kepemilikan, ya aku ingin memiliki, wa nahwahuma, dan yang semisalnya. Nah, ini adalah jual beli yang pertama, yaitu jual beli bai'u musyahadah. Ya, bendanya kelihatan, bendanya ada ketika akad jual beli, atau sebelum akad bendanya sudah terlihat, ya, dan bendanya secara umum tidak akan pernah berubah, ya, sampai apa bendanya diserah terimakan. Maka dikecualikan daripadanya kalau kita berjual beli makanan dan makanannya nggak ada ketika kita akad, tapi kita lihatnya pas sebelum akad, dan makanan itu diprediksi akan sudah basi sebelum diserah terimakan kepada kita, maka itu jual belinya tidak sah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Suara saya jelas nggak ini? Jelas, Ustaz. Baik. Mungkin silakan untuk yang pertama, jenis jual beli yang pertama ini jelas. Jual beli yang benda yang dapat dilihat. Jika ada yang bertanya silakan. Izin Pak bertanya. Ya, baik. Silakan. Silakan. Yang tadi saat ketika kita menjual barang saat itu kan bisa diwakilkan saat, dan diantara yang diwakilkan itu kan biasanya ujroh. Nah, mungkin ada yang lain saat selain ujroh yang bisa dijadikan wakil. Gimana? Suaranya menghilang. Halo, Ustaz. Iya. Terkait dengan wakil saat wakil menjual barang. Apa saja yang bisa menjadi wakil ketika kita menjual barang saat yang biasa kan itu ujroh karyawan. Nah, selain dari itu apa yang membolehkan saat kalau misalkan tolong menolong begitu saat bisa nggak dijadikan wakil atau yang lain? Ya. Tadi perkataannya potong-potong ya, tapi saya coba jawab aja ya. Nanti kalau ada yang masih belum kejawab bisa di-chat aja kalau supaya lebih jelas gitu ya. Tadi soalnya kepotong-potong. Intinya nanti masuknya dalam babul wakalah sebetulnya ya, babul wakalah. Jadi syarat seorang wakil itu adalah sebagaimana syarat daripada orang yang diperbolehkan dalam perjual beli. Sama, nanti di sini ada kita bahas tentang bab wakalah. Ya, intinya kurang lebih syaratnya seorang wakil itu sama kayak orang yang dalam berjual beli. Jadi dia itu berakal, baligh, ya rasyid, ya tidak dipaksa, dan dia mampu untuk menjalankan wakalah tersebut. Ya. Itu di antara syarat seorang wakil. Nah, kemudian kalau kita menyuruh orang untuk menjualkan barang kita, terus dengan kita kasih ujroh, yaitu namanya samsaroh sebetulnya. Atau dalam bahasa fikihnya ya al-wakalah bil ujroh. Kita mewakilkan kepada orang dengan memberikan bayaran. Jadi broker orang tadi, yaitu tugasnya adalah menjualkan benda. Jadi tugasnya dia itu adalah mempertemukan antara kita sebagai penjual dengan pembeli. Kayak gitu. Terus dia jualin. Terus kita katakan, sok jualkan benda saya ini laptop 3 juta. Kalau kamu berhasil menjualkan, saya kasih komisi 5% dari penjualan. Nah, maka itu jual belinya sah. Nah, fulan tadi namanya wakil. Nah, gitu. Walaupun orang tadi nggak punya barangnya kan, nggak punya barang kan, tapi dia adalah seorang wakil daripada si penjual, maka sah. Karena dia sama dengan alaihi wilayah, dia punya wilayah terhadap benda tersebut, punya kekuasaan terhadap benda tersebut. Ya, maka jual belinya sah. Seperti itu. Tapi karena dia wakil, dia tidak berhak menentukan harga. Yang berhak menentukan harga itu adalah si penjual. Karena benda itu punya penjual. Dia itu tugasnya hanya menjualkan, bukan menentukan harga. Ya, seperti itu. Kalaupun ditawar oleh si pembeli, maka dia boleh ditawar bendanya, tetapi harus sesuai dengan kemaslahatan penjual. Yang mana kalau dia menjadi penjualnya, otomatis dia kan ingin bendanya itu laku besar kan. Nah, itu yang harus dia lakukan. Tidak boleh dia menjual bendanya terhadap sesuatu yang bisa merugikan si itunya, muwakilnya. Tapi harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa memberikan kemaslahatan bagi si muwakil yang mewakilkan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas itu semuanya dalam babul wakalah, insyaallah. Ya, silakan. Masih ada pertanyaan lagi, silakan.
mungkin belum Ustaz. Kita lanjut mungkin yang kedua. Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Wasan yang kedua, minal asya, termasuk hal-hal ya yang terjual beli. Yang tadi tiga itu adalah bai'u syai'in, menjual sesuatu, mausufin, yang disifati fi zimmah, dalam tanggungan. Ini yang disebut dengan jual beli salaf atau jual beli salam. Jadi jual beli benda yang disifati, ya, maksudnya disifati itu disebutkan karakteristiknya, ini apa, bla 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 bla, fi zimmah, dalam tanggungan. Wa yusamma hadza, dan disebut jual beli ini bisalam, dengan jual beli salam. Jadi jual beli salam itu saya nggak punya bendanya. Nah, saya nggak punya bendanya, tapi saya jual kepada si fulan. Nah, bendanya nanti diserah terimakan dalam waktu tertentu yang disepakati. Jadi bendanya belum ada. Nah, tapi bendanya ketika dijualkan disifati, benda ini adalah begini-begini, karakternya begini-begini, ada ininya dan seterusnya. Nah, nanti diserah terimakan bendanya di tempo yang sudah ditentukan. Nah, disyaratkan si pembelinya wajib memberikan bayaran di muka, di awal. Ya, kalau tidak, maka nggak sah jual belinya. Karena kalau tidak diberikan kontan ketika di awal akad, maka jatuhnya jual beli hutang dengan hutang. Kan penjual yang nggak punya barang, pembelinya nggak ngasih duit gitu. Ya, makanya jual beli hutang dengan hutang itu nggak boleh, namanya bai'ul kali wal kali. Kalau dikaitkan dengan jual beli kontemporer itu seperti COD, cash on delivery. Kalau cash on delivery itu kan terjadi akadnya di media online ya, chat WA lah contohnya, atau di Shopee atau di mana. Saya mau beli ini, harganya berapa? 5 juta. Oke, saya jual 5 juta. Nanti COD ya. Bendanya nanti dikirimkan sama si Emang contohnya. Kitanya sebagai pembeli kan nggak bayar juga. Nanti bayarnya di pas COD. Dan itu sudah terjadi akad. Sudah terjadi akad kesepakatan jual beli, tetapi si pembeli tidak menyerahkan barang, si penjual tidak menyerahkan barang, si pembeli tidak menyerahkan uang. Nah, itu nggak boleh. Maka terjadi namanya jual beli hutang dengan hutang. Hukumnya haram, nggak boleh. Kecuali kalau dalam chatnya itu belum terjadi akad, baru hanya terjadi janji akan mau beli, tapi belum akad. Nah, konsekuensinya kalau hanya janji, ketika nanti ketemuan di COD-nya, itu si pembeli bisa membatalkan karena belum terjadi akad. Kalau seandainya barangnya contohnya tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, maka pembeli bisa membatalkan. Jadi penjual harus memberikan opsi pembatalan karena memang belum terjadi akad. Ya, kalau nggak ada opsi pembatalan nggak sah, karena sama dengan sudah berakad berarti. Harus ada opsi pembatalan karena memang belum terjadi jual beli. Terjadi jual belinya ketika di tempat itu, bendanya diserah terimakan, duitnya dikasih. Nah, gitu. Ya, jual beli ini namanya jual beli salam, fajaizun, maka hukumnya jaiz. Jaiz di sini maksudnya fasahihun, sah jual belinya. Ya, idza wujidat, apabila terdapat fihi, dalam jual beli salam ini, as-sifatu, sifat, ala ma wusifa bihi, atas apa yang disifati untuk benda tersebut. Ya. Min sifati salam, dari sifat-sifat salam al-atiyah yang akan dijelaskan fi fasli salam, dalam pasal salam. Karena nanti dalam babu salam itu syaratnya banyak ya. Dari mulai satu, harganya apa, uangnya si pembeli harus diserah terimakan di awal akad. Kedua, bendanya adalah benda yang harus bisa diukur, ditimbang, ditakar, maka nggak sah jual beli salam untuk benda-benda yang tidak bisa diukur, ditimbang, ditakar, seperti mobil, seperti rumah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, si penjualnya wajib menjelaskan semua sifat-sifat bendanya kepada pembeli, ya. Yang mana sifat-sifat ini adalah yang dijelaskan sifat-sifat yang bisa menentukan harga. Harus dijelaskan semua sifatnya. Ya, harus disifatkan semuanya. Ya, gitu ya. Kedengaran suara saya ini, Tad? Ya, kedengaran. Tad, izin dulu 1 menit dulu ya, Tad. Sebentar. Ya. Ini perlu dulu. Siap.
Ya, kita lanjutkan. Ya. Itu yang kedua, jual beli yang bendanya tidak ada tapi disifati. Wathalithu, dan yang ketiga, bai'u ainin ghaibatin, adalah jual beli ainin, benda ghaibatin yang tidak ada ketika akad. Ghaib ya, tidak ada ketika akad. Lam tusyahad, yang tidak dilihat, yang tidak terlihat, lil muta'aqidaini, bagi dua orang yang berakad, bagi penjual dan juga pembeli. Baik tidak dilihat oleh keduanya ataupun oleh salah satunya. Ya. Jadi yang dimaksud bendanya tidak terlihat itu, kalau kata Imam Al-Baijuri itu, annaha ghairu mar'iyatin walau kanat bil majlis. Bendanya tidak terlihat oleh dua orang yang berakad atau oleh salah satunya, semisal pembeli, ya, sekalipun bendanya ada di tempat itu tapi si pembeli nggak lihat. Maka itu juga sama maknanya. Jadi maksudnya bukan bendanya tidak ada di majlis, ya. Tapi maksudnya adalah bendanya tidak terlihat mutlak. Baik bendanya ada dalam tempat itu ataupun tidak ada, pokoknya bendanya tidak terlihat oleh si pembeli. Ya, makanya dikatakan dalam matannya lam tusyahad, tidak terlihat. Ya, tidak terlihat oleh pembeli. Ya, fala yajuzu, maka tidak boleh bai'uha, menjual benda yang tidak terlihat tadi. Nah, oleh karenanya dalam nomor 3 ini kita bisa memahami tentang jual beli seorang yang buta. Ya, Syekh Hasan Al-Kaf dalam Taqrirat As-Sadidah itu beliau mengatakan bahwasanya hukum bai'il a'ma, hukum jual belinya orang yang buta. Beliau mengatakan la yajuzu bai'uhu wa syira'uhu lil muayyan bi nafsih. Tidak boleh jual belinya orang buta lil muayyan bi nafsih, untuk suatu perkara tertentu, ya, dengan dirinya sendiri yang menjual atau membeli untuk perkara tertentu, benda tertentu. Ya, enggak sah jual belinya. Kenapa? Karena dia tidak melihat bendanya. Bisa jadi terjadi yang namanya kecurangan, kan itu. Fa yuwakkilu fi dzalika wa fil qabdi wal iqbad, ya, bi khilafi ma fi dhimmati kasalam. Maka dia harus mewakilkan dalam hal jual belinya. Ketika dia beli harus mewakilkan ke orang lain, ketika menjual juga harus mewakilkan kepada orang lain. Kecuali dalam jual beli salam. Nah, maka dia boleh kemudian membelinya sendiri. Kenapa? Karena dalam jual beli salam itu kita disebutkan karakteristiknya dan seterusnya. Ya. Begitu juga sama Imam Al-Bajuri mengatakan dalam hasyiahnya, imtina'u bai'il a'ma, tidak boleh atau dilarang jual belinya si orang yang buta, wa syira'uhu, dan menjual, jual beli intinya bagi orang buta, lil muayyan, untuk orang tertentu, untuk benda tertentu. Kasairi tasarrufatihi, sebagaimana aktivitas yang lain dia juga tidak sah kecuali diwakilkan. Nah, fa yuwakkilu fi dzalika hatta fil qabdi wal iqbad. Maka dia mewakilkan dalam hal menerima barang, yaitu membeli ataupun menjual. Itu ya tentang jual beli orang buta. Wal muradu, dan yang dimaksud bil jawaz, dengan jawaz fi hadhihi thalatha, dalam tiga jual beli ini, yang jual beli yang terlihat, jual beli yang disifati, dan jual beli yang tidak terlihat, maksudnya adalah as-sihhatu, adalah sihah, sahih. Berarti kalau fala yajuz maka fala yasih, tidak sah jual beli bendanya yang tidak terlihat. Kayak ya sama sih kayak sekarang itu jual beli box misteri, yang mana kita beli beli benda yang kita sendiri nggak tahu isi bendanya itu apa, tidak terlihat, ya, bendanya tidak terlihat, ya kan. Kayak jual beli box misteri kan kita nggak tahu isi bendanya itu apa, isinya apa, dan seterusnya. Maka jual beli yang seperti ini hukumnya tidak sah, haram, karena termasuk jual beli gharar. Ya, ada yang sesuatu gharar, tidak jelas di dalamnya. Sesuatu yang ada gharar tidak sah. Maka di antara jual beli yang seperti ini itu banyak. Ya, di antaranya seperti jual beli malakih. Malakih itu kita menjual anak yang masih ada dalam kandungan ibunya. Itu nggak sah. Karena anak dalam kandungan itu gharar, nggak kelihatan.
Bisa jadi pas lahiran mati, bisa jadi pas lahiran cacat, bisa jadi pas lahiran apa dan apa, dan itu menyebabkan gharar, ketidakjelasan. Maka jual beli seperti ini hukumnya haram. Begitu juga jual beli yang kayak seperti sepanjang lemparan saya ini, maka saya beli segitu. Ini kain nih, kita pakai batu. Nah, sejauh lemparan saya, maka saya beli sepanjang lemparan ini. Nah, itu juga gak sah, karena itu tidak ada kepastian, gharar. Ya, gharar. Oke. Waqad yushiru, dan terkadang yushiru memuat qauluhu, perkataan musannif, lam tusyahad, yang dimaksud lam tusyahad itu tidak terlihat, bi annaha, bahwasanya si bendanya, in syuhidat, apabila terlihat si benda, summa ghabat, kemudian hilang bendanya, engdal akad, ketika akad, annahu yajuz, bahwa itu adalah hukumnya boleh. Seolah-olah kan perkataan lam tusyahad itu memberikan pengertian, berarti kalau bendanya itu terlihat, kemudian tidak terlihat dalam akad, hukumnya boleh. Karena sebelumnya terlihat. Nah, jadi mafhum, pemahaman daripada perkataan musannif kan seperti itu tuh. Walakin, tetapi, kata Ibnu Qasim nih ya, pensyarahnya. Walakin mahallu hadza, tetapi tempat yang ini, yaitu terlihat kemudian tidak terlihat, fi ainin, dalam benda, la tataghayyaru, yang tidak berubah. Ghaliban, secara umum, fil muddati al-mutakhallilati, dalam masa yang kosong, ya, baina ru'ya wa syira, antara melihat dengan membeli. Contoh, kita mau beli benda motor nih, pas sebelum akad kita lihat motornya, oh itu motornya, karena motornya di atas tuh, oh itu motornya, saya mau beli itu. Kemudian pas mau akad motornya nggak ada lagi. Nah, nanti diserah terimakannya, dikirimnya motor besok oleh dealernya. Hukumnya sah nggak? Sah. Kenapa sah? Karena motor termasuk benda yang tidak akan secara umum tidak akan mungkin ada perubahan yang signifikan, ya, dari waktu dia melihat sampai diserah terimakan ke dia. Maka itu sah. Berbeda kalau jual belinya makanan. Ya, kita lihat makanan ini, oh ini kuenya bagus nih. Kuenya bagus. Nah, nanti dikirim nih kuenya itu. Pas dilihat kuenya bagus. Nah, kemudian udah aja kuenya dibungkus atau gimana, dikirim 2 hari kemudian. Nah, yang mana biasanya umumnya kue ini dari masa dia dibungkus sampai kita terima itu bendanya akan mengalami perubahan, basi atau sejenisnya. Maka jual beli seperti ini tidak sah. Ya, makanya di sini katakan jadi boleh, tapi fi ainin la tataghayyaru ghaliban fil muddati al-mutakhallilati baina ru'ya wa syira. Dalam benda yang tidak berubah ghaliban, umumnya dalam masa mutakhallilah yang kosong ini, baina ru'ya, antara pas melihat, wa syira, dengan membeli. Ya. Kira-kira paham sampai sini ya? Wa yasihu, maka sah dan sah, bai'u kulli tahirin, jual beli setiap yang suci, muntafa'in bih, yang bisa diambil manfaatnya, mamlukin, yang dimiliki oleh penjual. Wasarraha, dan secara tegas, al-musannifu, musannif, ya, menyebutkan bimafhumi hadhil asya, dengan pemahaman benda-benda ini, hal-hal ini, fi qaulihi, dalam perkataannya, wala yasihu, dan tidak sah, bai'u ainin najisatin, jual beli benda yang najis. Berarti kalau najis, zatnya memang najis. Wala mutanajjisatin, atau benda yang terkena najis. Ya. Kalau najis, zatnya udah najis. Kalau mutanajjis, bendanya zatnya nggak najis, tapi dia terkena najis. Tapi tadi syaratnya, terkena najis yang tidak mungkin dibersihkan dengan air, maka dia tidak sah. Tapi kalau dia terkena najis dan mungkin dibersihkan, maka sah. Khomrin, seperti jual beli khomer. Ini contoh yang najis zatnya. Waduhnin mutanajjis, dan minyak yang terkena najis. Ini contoh yang mutanajjis. Wa nahwihi, dan yang semisalnya, mimma, termasuk benda, la yumkinu tathiruhu, yang tidak mungkin bisa disucikan kalau bendanya mutanajjis. Nah, tapi kalau bisa disucikan, kayak tadi kulit bangkai, ya, yang sudah disamak, itu mungkin dibersihkan dengan air, maka jual belinya adalah sah. Wala bai'u, dan tidak boleh menjual mala manfa'ata fih, sesuatu atau benda yang tidak ada manfaatnya. Ka'akrobin, seperti kalajengking, wa namlin, semut, wa sabu'in, hewan buas, la yanfa', yang tidak bermanfaat. Nah, contoh ini bukan batasan, ya.
Contoh ini kan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lampau, yang mana pada masa lampau memang serangga-serangga ini kayak kalajengking dan sejenis yang disebutkan musonif tidak memiliki manfaat atau tidak bisa diambil manfaatnya. Berbeda pada hari ini, yang mana benda-benda itu pada hari ini bisa diambil manfaatnya. Oke, sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Baik, ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab. Diingatkan kembali bahwa pertanyaan masuk berkaitan dengan apa yang telah dibahas tadi, ya. Bahwa hari ini kita telah membahas 3 jenis jual beli, dan tadi sempat disinggung terkait dengan jual beli pada saat jual beli benda yang terlihat, kemudian benda yang tidak ada di tempat pada saat akad jual beli. Kemudian tadi ini ada yang terakhir, yang ketiga adalah jual beli yang memang bendanya tak tampak, ya. Maka dikatakan bahwa ini tidak dibolehkan jual beli seperti itu. Baik, silahkan jika ada yang ingin bertanya, membuka silahkan jawab, silahkan. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan tadi yang pertama tentang adanya ijab qabul yang di dalam kitab ini disampaikan bagaimana contoh penyerahan bendanya harus ada ijabnya, seperti saya jual kepadamu atau saya serahkan kepemilikan kepadamu. Nah, ini gimana kalau zaman sekarang itu tidak ada yang Ya, gimana? Amat jarang ya jual beli yang seperti itu kalau di supermarket. Di supermarket itu kan tidak ada penyerahan ijab. Ya, di supermarket. Ya. Itu gak ada ijab dan qabul ya, langsung aja gitu, ambil bendanya langsung dibayar. Harga dan seterusnya. Berapa itu gitu ya. Gimana, Ustaz? Begitu ya? Ya. Ya, secara konsep dalam fikih mazhab Syafi'i itu jual belinya tidak sah. Karena tidak ada ijab dan qabul. Karena kan kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratun antaradin. Kecuali jual beli itu adalah berdasarkan saling ridho. Artinya jual beli itu nggak boleh dipaksa. Kalau jual beli salah satunya ada yang dipaksa tanpa hak, maka jual belinya tidak sah. Oleh karenanya salah satu syarat jual beli itu adalah orang yang menjual atau membelinya adalah saling ridho. Nah, keridhoan ini tidak mungkin bisa kita lihat karena itu urusan hati. Nah, maka sesuatu yang bisa kita lihat daripada keridhoan itu adalah dari ijab dan qabul. Nah, kan tadi ridho itu urusan hati, kita nggak bisa melihat orang itu ridho atau enggak. Nah, untuk mengungkapkan keridhoan itu maka disyaratkan ada yang namanya ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul itu adalah sebagai wakil daripada ridho itu. Maka dalam mazhab Syafi'i, ijab qabul itu perkara penting yang nggak boleh ditinggalkan dalam perkara banyak muamalah. Ya. Nah, oleh karenanya jual beli yang tidak ada ijab dan qabul maka itu tidak sah hukumnya. Tetapi ya bukan berarti jual belinya jadi nggak sah semua. Kita boleh bertaklid kepada mazhab Maliki atau mazhab Hanafi yang berpendapat sah yang namanya jual beli mu'atoh. Ya, jual beli apa? Mu'atoh. Jual beli mu'atoh itu adalah jual beli tanpa ada ijab dan qabul. Ya, tanpa ada ijab dan qabul karena bendanya adalah sudah sama-sama diketahui harganya berapa dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan nih kata Imam Al-Baijuri ya. Nah, di sini katakan nih, li'annal bai'a manutun biridha, karena jual beli itu manutun, mengikuti biridha keridoan, wa huwa amrun khafi, sedangkan keridoan adalah perkara yang tersembunyi, fa'tu bi ma yadullu alaihi min lafdhin, maka yang dianggap adalah lafaz yang menunjukkan keridoan. Semisal ucapan, tulisan, isyaratnya orang yang bisu, ya. Fala yasihu al-bai' bil mu'attah, maka tidak sah jual beli dengan mu'attah. Mu'attah itu apa? Jual beli tanpa ada ijab qabul, langsung ambil, langsung ngasih duit. Kita ambil kerupuk, udah tahu harganya 2.000, ambil langsung bayar ke si penjualnya 2.000. Itu namanya jual beli mu'attah, nggak ada ijab dan qabul. Ya. Itu hukum asalnya tidak sah dalam madhab Syafi'i. Waqtara an-Nawawi wa jama'atun sihhatal bai' biha fi kulli ma ya'udduhu an-nasu bai'an. Nah, kata Imam Al-Bajuri begitu. Dan Imam Nawawi dan sekelompok ulama lain memilih sahnya jual beli mu'atoh dalam segala jual beli yang dianggap oleh manusia itu termasuk jual beli. Kenapa? Li'annal madara fihi ala ridha al-muta'aqidaini wa lam yathbut ishtiratu lafdhin. Karena yang menjadi inti daripada jual beli itu kan keridoan antara penjual dan pembeli. Sedangkan kalau kita ngambil barang
ngasih uang segini, penjual juga nerima, berarti kan terjadi yang namanya keridhaan dan tidak disyaratkan mesti ada pelafadzan. Fayarji'u fi ilal urfi, maka jual beli seperti ini dikembalikan kepada urf, adat. Harganya segini sudah mafhum lah, kalau kerupuk yang ini 2.000 udah sering beli kan, ya 2.000 ambil, itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Wa khassasa ba'duhum jawazahu bil muhaqqarati. Nah, sebagian ulama seperti mazhab Hanafi kalau nggak salah, saya salah ingat itu, ya. Kalau tidak salah mazhab Hanafi itu mengatakan sah jual belinya mu'athah tetapi dengan benda yang remeh-temeh. Kayak tadi kerupuk 2.000, permen. Nah, itu benar remeh-remeh. Tapi kalau bendanya yang mobil, motor, ya sendal yang harganya ratusan, maka tidak sah jual beli mu'athah. Harus ada ijab dan qabul. Ya. Jadi, nah kemudian Imam Al-Bajuri ini yang pentingnya nih, kalimat pentingnya. Wa yambaghi taqlidul qail bil jawaz, dan mesti kita mengikuti pendapat yang mengatakan boleh atau sah jual beli mu'athah. Kenapa? Lil khuruj minal itsmi, untuk keluar dari dosa. Ya, fa innahu mimma ubtuliya bihi katsiran. Karena jual beli seperti ini termasuk banyak menimpa orang, sehingga kita nggak boleh kemudian mengatakan tidak sah, sehingga menisbatkan dosa bagi mereka. Karena kalau tidak sah, berarti kan tidak terjadi perpindahan kepemilikan barang. Berarti orang yang mengambil barang dan memanfaatkannya tidak sah semua pemanfaatannya, karena nggak sah jual belinya, dosa dong. Nah, wala haula wala quwata illa billah, kata beliau. Hatta idza arada man waffaqahu Allah taala iqa'a sighatin ittakhadhan nasu sukhriyatan, kata beliau gitu. Itu zaman beliau ya. Dan sampai-sampai ketika ada orang ya semoga Allah memberikan taufik kepadanya, ketika ingin mengatakan ijab dan qabul, justru orang-orang itu malah mencibirnya, malah meremehkannya, malah ya menganggapnya lucu gitu. Saya jual ini dengan harga segini. Ini justru orang kalau mendengar itu malah dijadikan bahan tertawaan. Makanya beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jadi enggak apa-apa. Jadi kaidahnya adalah gini, ini kaidah umum ya. Mandi betulia bil khilafiyat atau sejenisnya. Mandi betulia ya bil ikhtilaf ya. Fal ya'khud man ajazahu. Ini kata Imam Al-Bajuri juga. Barang siapa yang diuji dengan perbedaan pendapat para ulama, hendaknya dia mengambil pendapat yang memperbolehkan. Tapi dengan catatan, pendapat ini mu'tabar. Ya, diakui oleh ulama. Nah, ini jual beli mu'athah termasuk jual beli mu'tabar. Diambil oleh Imam Nawawi. Oleh karenanya kita nggak apa-apa mengambil pendapat bolehnya sahnya jual beli mu'athah dengan catatan tadi. Memang bendanya secara urf, adat manusia itu sudah diketahui harganya segini. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ya, ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, di kolom chat. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Nining dari Belopa. Belopa dari tetangganya Palopo, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana dengan jual beli dengan sistem titip jual ke toko? Produk terjual baru dibayar. Mohon maaf karena tidak open kamera karena kondisi kurang memungkinkan. Gimana, Ustaz? Jualan dititip ke toko. Bagaimana dengan jual beli dengan sistem titip jual ke toko, produk terjual baru dibayar? Mohon maaf tidak open. Oke. Kayak ini ya, kayak jual beli kita itu punya donat biasanya ya, donat di satu tempat, kemudian kita titipkan ke suatu warung, kemudian nanti kalau dibeli baru kita bayar gitu ya. Betul nggak? Ya gitu ya. Dengan sistem titip jual ke toko, produk terjual baru dibayar. Itu yang dibayar itu apanya maksudnya? Jadi sistemnya gimana sih? Jadi kita nitip aja, artinya cuma nitip bendanya aja. Kalau ada yang beli ya pangladangin aja gitu, iniin. Nanti uangnya simpen di sini. Nanti keuntungannya semuanya diambil oleh saya tetap karena saya cuma nitip doang gitu. Atau ada sistem ininya nyewa atau gimana? Nah, ada gimana? Halo, ya. Ada begini Ustaz. Jadi kalau titip ke toko ada keuntungan tidak semua ke saya, ada ke toko juga. Terus sistem pembayarannya nanti produk habis baru dibayarkan ke saya sesuai dengan kesepakatan awal. Sah tidak itu Ustaz? Jadi akarnya itu si tokonya itu mengambil keuntungan atau bagaimana? Jadi kita maksudnya gini, pertanyaan saya itu.
Apakah kita Iya. cuma menitipkan barang doang? Satu nih ya, faktanya. Jadi harus jelas dulu. Satu, apakah sistemnya kita cuma menitipkan barang doang? Nah, kalau nanti ada yang beli, uangnya semuanya disimpan di tempat kita dan toko nggak sama sekali mengambil keuntungan. Berarti titip doang kan? Atau yang kedua, kita sistemnya nyewa tempat. Jadi ya udahlah, saya mau jual ini, saya sewa tempat ini segini lah. Nanti kalau keuntungannya dapat, kamu dapat berapa persen dari keuntungan ini? Contohnya. Nah, yang mana itu? Yang kedua, Ustadz. Yang kedua ya? Iya. Berarti yang kedua itu adalah kita menitipkan barang ke toko, ya. Kemudian kalau ini terjual, contohnya kalau terjual semua dapat 50.000, toko dapat 5%-nya 5.000 contohnya. Boleh nggak? Hukumnya ya boleh-boleh aja kalau menurut pandangan saya. Karena toko di sini posisinya sebenarnya hanya ya menyewakan tempat gitu. Kita memberikan janji bahwasannya kalau nanti kalau nanti untung saya kasih komisi kamu lah 5.000. Ini sebenarnya sistemnya kayak samsara juga, kayak wakalah bil ujroh. Jadi kita itu mewakilkan penjualan kepada si tukang toko, nanti tukang toko dapat komisi dari penjualan itu berapa. Ya. Dan tukang toko nggak boleh menentukan harga, tetap harga dari kita nih, pokoknya satu roti harganya 2.000. Nah, nanti kalau berapa untungnya nanti kamu mendapat komisi sekian. Itu hukumnya boleh. Itu namanya al-wakalah bil ujroh. Nah, si mang tokonya berhak menjualkan karena dia sudah punya izin, ya, sudah menjadi wakil daripada kita yang menitipkan. Ya, seperti itu. Boleh. Ya, Allahu a'lam. Baik. Ya, gimana? Ini Lagi lu Ustadz masih bisa? Ya, silakan. Ya. Ustadz Ridho, boleh nggak? Misalnya nih, boleh. Ustadz misalnya begini, kan misalnya saya ada kerjasama dengan beberapa toko, tapi tanpa saya tidak tahu ini di awal kan kita sudah ada kesepakatan bahwa jualnya sekian. Ketika ternyata toko menjual melebihi dari kesepakatan, harga yang ditetapkan di awal, bagaimana Ustadz? Tidak boleh, karena pihak toko itu bukan penentu harga, dia itu hanya menjualkan. Nah, kalau nanti kemudian pihak toko malah menjual dengan harga lebih, keuntungan itu punya siapa? Punya kita lah. Punya si yang menitipkan. Karena kita akan kepada toko itu cuman nitip pangjualin gitu. Ya, jadi tugas toko itu hanya menjualkan, bukan menentukan harga. Kalau toko menentukan harga, nanti gak bisa pakai akad menitipkan doang, menjualkan doang. Tapi harus pakai akad salam nanti. Ya. Tapi kalau dalam konteks ini nggak mungkin akad salam sih, bendanya udah ada. Ini mah kita pakainya akad samsara. Nggak boleh sih. Jadi dikasih tahu aja, si pihak toko nggak boleh menjual dengan harga lebih. Tapi harus dengan harga yang kita tentukan sebagai pemilik. Karena itu benda punya kita, bukan punya toko. Jadi kita yang berhak menentukan harganya berapa. Nanti toko mah pokoknya kalau untungnya segini, kamu dapat komisi segini. Nah udah, gitu. Baik, makasih Ustadz. Nah ini juga hati-hati nih ya dalam masalah samsara nih. Ini banyak terjadi nih, khususnya di masyarakat nih. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam itu mengatakan begini. Kalau ada orang broker kayak tadi tuh, toko tuh pengjualin benda. Kemudian tiba-tiba si pembeli itu menjual dengan harga lebih mahal. Karena wah ini donatnya enak ini, harganya 2.000, kita udah 5.000 nih buat kamu lah. Kira-kira selisih 3.000-nya buat siapa? Itu punya si penjual asli. Kalau diambil oleh toko, haram, sama dengan mencuri. Sama dengan kalau kita menjualkan barang, kita dapat tips daripada pembeli melebihi harga barang. Ini tips buat kamu. Punya siapa ini? Punya penjualnya. Kita kalau mau ngambil harus izin dulu ke penjual. Kalau nggak izin dosa. Sama dengan mengambil uang tanpa hak. Nah itu masalah itu. Ya. Waalaikumsalam. Seperti itu. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Masih bisa waktu sedikit ini. Ya, silakan. Ini agak menarik ini. Boleh saya bacakan, bisa dibaca juga oleh semua peserta. Dari Siti Fadila Zulkifli. Afwan, Ustaz mau nanya, bagaimana pandangan Ustaz mengenai orang yang membeli terus dia nawar harga, tapi nawarnya kayak astagfirullah gitu, Ustaz?
Jadi menawar pakai istighfar itu deh. Misalnya saya beli baju satu, harga satu baju itu 50.000. Nah, terus saya nawar ke abang yang jual 100.000 untuk 3 baju. Awalnya si abang yang jual nggak mau ngasih, tapi saya tarik ulur gitu kan, terus akhirnya abangnya ngasih, tapi sambil menggerutu, nggak senang. Tapi saya senang karena mendapatkan dapat 100.000 tiga. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Eh, sekali lagi memang jual beli itu kembali kepada tadi keridhaan, tidak ada yang dipaksa, yang tidak ada yang dipaksa. Dan ini memang kita juga harus dalam hal tawar menawar juga harus apa ya, rasional juga ya. Tidak boleh kemudian sampai jatuh. Karena kalau jatuh nanti bisa jatuhnya kepada goben fahish. Tapi goben fahish itu kalau pembeli si pihaknya. Kalau kasus yang tadi sebenarnya boleh ya, sah, jual belinya sah. Karena si abangnya ya walaupun dia menggerutuk tapi kan dia ridho, kan gak ada yang maksa dia. Kalau dia nggak mau ya tinggal ngomong aja, nggak usah gitu kan. Nah tapi dia mau, nah, itu hukumnya sebenarnya sah saja. Tapi ini sebagai nasihat gitu kepada pembeli, ya jangan terlalu ekstrim juga nawarnya gitu kan. Ya bayangkan saja contohnya harga kita benda ini kos pengambilannya ya, kemudian motor dengan bensinnya, dengan waktunya, mungkin ya kalau dihitung baju ini memang layak 300.000 contohnya, kita tahu 100.000, berarti kan itu berapa margin antara keuntungan dengan kerugiannya, itu jauh itu. Berarti kalau itu bisa jadi mangnya rugi 200.000 contohnya, kan itu kasihan gitu kan, walaupun secara jual belinya sah karena saling ridho gitu ya. Nah, situ aja sih, jangan terlalu ekstrim, kecuali memang kita tahu ini bendanya itu nggak semahal ini dijual 20.000, padahal ini benda di saya di tempat lain tuh cuma 7.000, ya itulah boleh kita tawar. Ya, seperti itu. Nah yang nggak sah itu kalau ada penjual ngejual barang harganya menjatuhkan. Harga pasar umumnya ini barang harga 50.000, dia jual 10.000, waduh, ya itu bisa nggak sah jual belinya karena bendanya ada yang namanya goben fahish. Goben fahish itu bisa menaikkan harga melebihi harga pasar yang tidak normal atau menurunkan harga melebihi harga yang tidak normal. Itu goben fahish. Pada zaman Umar bin Khattab, orang yang melakukan ini sehingga orang pedagang lain itu menjadi rugi karena orang semuanya menyerbu ke sana kan, karena murah, itu diusir dari pasar oleh Umar ya ketika Umar jadi khalifah. Gak boleh kayak gitu. Dia harus menjual harga yang pasar atau yang masih normal lah dari harga pasar gitu. Gak boleh lebih mahal, gak boleh jatuh. Nah, itu. Karena kalau jatuh lebih murah, gawat. Itu bisa memberikan kerugian bagi yang lain. Nih, seperti itu. Allah alam. Ya, baik Ustaz. Masih ada pertanyaan terakhir Ustaz mungkin? Ini Ustaz, hukum COD bagaimana Ustaz? Ini tadi sempat jelaskan, mungkin bisa diulang kembali Ustaz. Ya, hukum COD tadi udah disinggung, intinya ada dua. Satu, kalau akadnya terjadi di dalam pas media sosial, jadi kan kalau terjadi yang namanya akad di media sosial, maksudnya di chat WA contohnya, si penjualnya si pembelinya sepakat membeli benda ini, si penjual juga sepakat memberikan kepada itu barangnya nanti dikirimkan pas COD, itu tidak sah, haram. Kenapa haram? Karena ketika terjadi akad, penjual tidak memberikan barang, pembeli juga tidak memberikan uang. Nah, itu namanya bai'ul kali wal kali, jual beli hutang dengan hutang, itu haram hukumnya, nggak boleh. Satu. Dua, kalau kita COD, ya beli COD, ketika terjadi di chat WA-nya, ya sebentar.
Ya, kalau tidak terjadi akad, cuman janji doang ya. Saya mau beli ini, nanti lihat dulu pas COD. Nah, itu sah dengan syarat si penjual itu memberikan opsi pembatalan karena belum terjadi akad. Nanti si pembeli tinggal lihat barang gimana, kalau sesuai maka dia bayarkan, itulah akadnya. Kalau enggak maka tidak terjadi akad, maka itu hukumnya boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Ada lagi yang masuk ini, Ustaz? Masih bisa Itu menjawab pertanyaan? apa itu? Ada ini. Menjual dengan harga keuntungan melebihi harga pokok. Misalnya harga pokok barangnya 10.000, dia jual 25.000, berarti keuntungannya 15.000. Boleh enggak itu, Ustaz? Boleh-boleh aja. Ya. Yang jadi masalah itu goben fahishnya. Goben fahish itu dia menjual benda melebihi harga pasar yang ada, dan melebihinya itu tidak normal. Ya, itu yang jadi masalah. Kalau dia bendanya memang 10.000, dia jual 25.000 contohnya, ya nggak apa-apa, keuntungan 15.000. Yang penting tadi bendanya memang 10.000 nih. Kemudian kalau di pasar itu dijual, harga pasar umum orang menjual itu dengan benda nilainya ini tuh adalah 10.000 contohnya. Dia jual sampai 50.000, itu kan nggak normal, itu nggak sah. Ya kayak ini aja, maksudnya tuh kayak yang viral dulu itu kan, lagi dari jalan tol kemudian menepi dulu, keluar jalan tol menepi ke rest area kalau nggak salah ya, ke rest area, kemudian dia beli pecel lele bla 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 bla, pas dia tanya harganya berapa ini, 200.000, bus, 200.000 dari mana pecel lele cuma 2-3 200.000, itu kan, nah itu goben fahish. Nah itu yang namanya goben fahish tuh gitu, pecel lele paling mahal kan 20.000 lah, kan nyampe 300.000, gimana caranya? Nah gitu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Baik, ikhwani fillah hafizakumullah. Sebelum kita akhiri kajian kita pada sore hari ini, mungkin kita bisa mendengarkan closing statement dari Ustaz Ridwan Pamungkas. Tafadhal, Ustaz. Intinya adalah kita sebagai, apalagi yang sebagai penjual, tidak boleh kita melakukan aktivitas jual beli kecuali setelah mengetahui hukum-hukumnya. Ya, itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dan juga oleh para ulama lainnya. Ya, tidak boleh seseorang itu hendak melakukan aktivitas jual beli kecuali sudah tahu hukum-hukumnya. Kalau enggak, dia akan terjatuh pada masalah riba, hal keharaman dan seterusnya. Oleh karenanya kita di sini sama-sama belajar tentang masalah jual beli agar kita bisa sah dalam hal berjual beli. Insyaallah minggu depan kita masuk bab riba ya. Ini juga bab penting yang mana para ulama memang ada sedikit perbedaan antara satu dua hal terkait dengan masalah bab riba ini yang mesti kita pahami bersama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwani fillah hafizakumullah. Alhamdulillah, demikianlah tadi kajian kita pada sore hari ini terkait dengan pembahasan jual beli ya. Kalau dalam kitab inilah kitab Ahkam Buyuk. Jadi bagi para peserta yang memiliki kitab, silahkan nanti pekan depan kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam pembahasan riba ya. Pembahasan riba. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penjelasannya dan kesempatannya pada sore hari ini. Demikian pula kepada para peserta yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Kami akhiri dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.